sudah dengarkan tadi Agim berceramah. Itu rutin dilakukan setiap asar? Ya, kalau AA yang malam Kamis jam 9 malam khusus untuk para senior. Nah, ini ada masjid, kemudian di sini tempat usaha juga. Konon kabarnya punya banyak sekali lini usaha gitu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana mulainya? Islam itu selalu menganjurkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memang AA memulai semuanya sebagai pengusaha dulu, baru kemudian sebagai Iya, pendakwah. iya betul. Berarti menjadi pendakwah itu tidak sengaja. Niatnya jadi bisnismen. Menjadi pendakwah itu garis takdirnya. Orang tua tentara, sekolahnya ceritanya elektro, hobinya bisnis, tapi karena garisnya begini, kan tidak ada yang baru, semua itu ada takdirnya ya. Kalau AA bisa diminta untuk memilih gitu, walaupun mungkin AA tidak mau memilih. Kalau misalnya diminta untuk menunjukkan identitas, Agim itu pendakwah atau pengusaha? Ya seorang hamba Allah aja lah. Sebetulnya tidak begitu penting ya nama pengusaha, nama pendakwah. Tapi yang paling penting benar-benar kita jadi orang benar itu aja. Jangan sampai malah status itu yang jadi topeng kita. Menjadi orang benar itu ukurannya ukuran agama pasti. Pasti karena yang menciptakan kita Allah, maka standar benarnya juga menurut Allah. Karena kalau menurut orang relatif, ya kan? Ayo. Untuk menjadi Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Miring. Miring lempeng. Ya, miring. Nah, di sini ada rumus. Kenapa itu? Bebas komibah, berantakan, rapikan, basah, keringkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Jadi ada standarnya. AA sebagai pendakwah, ini juga menarik juga untuk ditelaah gitu ya. Karena Agim itu katanya punya ilmu yang liduni atau namanya, atau ilmu yang memang sudah ada dan bisa dilaksanakan dakwah itu gitu tanpa harus belajar, katanya begitu. Saya tidak sependapat dengan perkataan itu, ya. Bahwa ilmu itu karunia Allah lewat belajar, lewat berguru, lewat tafakur. Memang mungkin pemahamannya ada yang bisa lebih dalam. Semua itu karunia Allah. Tetapi saya tidak sependapat kalau disebut dapat ilmu tanpa belajar, karena memang belajar, ya. Kita duduk sini ya. Ya, Di sini. Ya. Sini silakan. Ketika kemunculan Agim muncul dengan pola gaya berceramah, ulama yang berceramah dengan gaya yang ringan, konkret, agak lebih bukan menghilangkan ya, artinya menggunakan elemen-elemen ayat dan lain sebagainya itu tetap ada, tapi lebih konkret menunjukkan contoh-contoh yang praktis di kehidupan sehari-hari. Itu memang direncanakan seperti itu. Agim merasa Pertama karena memang saya terbatas hafalan saya tentang ayat. karena itu juga ada yang menyindir, itu Ustadz sebenarnya Ustadz atau bukan karena ayatnya sedikit sekali gitu. Iya, saya memang terbatas hafalannya. Kalaupun saya tahu, saya pun harus belajar untuk berpikir apakah yang saya sampaikan ini sudah dilakukan atau belum. Jadi tambah sedikit lagi yang dikatakannya. Namun karena memang saya merasa bahwa Islam itu hadir bukan hanya untuk wawasan teori, jadi sebisa mungkin walaupun sederhana penyampaiannya adalah manfaatnya gitu. Jadi memang alasannya ya seperti itu ya. Alasannya ilmunya masih sedikit. Tapi memang tapi memang justru itu yang kena gitu. Ketika itu tuh artinya ketika Agim masih sering tampil di TV. Ketika itu dan Agim kemudian menjadi dalam tanda kutip idola baru. Ketika itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya suasana Agim waktu itu? Menikmati popularitas atau menjadi beban popularitas itu atau bagaimana?
Ya waktu itu hanyut. Harusnya tidak begitu. Awalnya tidak populer, tapi tiba-tiba semakin dikenal dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak siap struktur, keimanan, keilmuan. Bisakah seorang Agim yang kita lihat di TV dan mengilhami banyak orang, menginspirasi banyak orang, hanyut gitu? Ya, hanyut. Hanyut. Dan Allah tahu persis. Bentuk hanyutnya seperti apa? Menikmati dipuji, menikmati dihargai. Cirinya sederhana, kurang waktu untuk belajar, kurang waktu untuk mengevaluasi diri. Itu kan orang yang hanyut tuh begitu. Yang larut di dalam gegap gempita itu menjadi kurang berani evaluasi diri. Kalau orang mengatakan pinter, udah merasa pinter. Kalau udah orang mengatakan sukses, jadi merasa sukses. Padahal seharusnya kan selalu evaluasi. Yang saya maksudkan hanyut tuh begitu. Pernah nggak di saat itu merasa bahwa saya yang paling hebat gitu? Karena itu Iya, untuk level pendakwah saya yang paling hebat di Indonesia. mungkin tidak sampai gitu-gitu amat ya. Tidak sampai merasa Paling hebat. paling hebat karena saya tahu banyak yang luar biasa lebih baik. Cuman di hati ada rasa ujub, merasa mengagumi diri, nah itu penyakit. Dan ini tidak disukai oleh Allah. Jadi mungkin jamaah suka, para pendengar suka, pemirsa suka, karena lihat ceramah dan sebagian sikap pada waktu itu. Tapi kan Allah lebih tahu apa yang ada tersimpan di lubuk hati yang terdalam. Nah inilah yang sedang berusaha dicari dan diperbaiki. AA mengatakan ini, apakah memang karena ini adalah dampak dari badai yang AA alami, atau memang ini secara jujur AA rasakan sendiri? Karena bisa saja ya kondisinya sudah terpuruk, kemudian ya akhirnya excuse gitu. Gini ya, kalau orang excuse, dia tidak akan nyaman dan tidak akan mantap. Rasakan sendiri, apakah obrolan saya ini membuat nyaman dan mantap atau tidak. Kalau orang sibuk dengan alasan, dia akan gamang. Tapi kalau seseorang sampai ke lubuk hatinya, kapanpun dia akan konsisten. Oke. Kondisi yang sekarang ini, apakah AA menyesali pernah menjadi populer? Sekarang pun tetap populer, tapi waktu itu sangat-sangat populer. Jadi pola pikirnya bukan begitu. Apa yang sudah terjadi itu takdir. Takdir populer itu pun menjadi kehendak Allah. Tapi yang harus saya temukan adalah kesalahan apa pada waktu ada takdir populer itu. Salah saya apa, di mana, apa yang harus segera saya perbaiki. Ya, tidak boleh kalau nasi jadi bubur, tidak boleh kita menyesal. Tapi kita cari akal supaya bubur ini jadi bubur ayam spesial. Semua orang bisa mengalami hal yang sama seperti Agim dalam level tertentu. Mungkin tidak harus menjadi populer, bisa dapat rezeki yang lebih dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kemudian ketika itu didapat, itu kan itu rahmat, itu berkah gitu apa yang alami. Itu ujian tuh ada dua jenis. Ada ujian kepahitan, ada ujian kemudahan. Sejujurnya ya, ujian yang lebih berat itu adalah sesuatu yang cocok dengan keinginan kita. Karena cenderung larut, dia akan suka, dan cenderung tidak hati-hati. Tapi kalau sesuatu yang pahit, dia akan cenderung lebih, mungkin awalnya pahit, tapi dia akan berpikir. Nah, untuk menjadi seperti itu gimana? Itu harus kuat iman. Dari jatuh. kasat mata seharusnya hal itu dimiliki oleh seorang Abdullah bin Nastiar yang menjadi pendakwah dan penceramah itu, kala itu. Harusnya begitu. Tapi ternyata Gini, karena mungkin ilmu agama saya belum banyak dari awal ya. Bukan lahir dari dunia pesantren, kemudian masuk dalam dakwah dan tiba-tiba oleh Allah diuji dengan ya sedemikian rupalah dunia dikasih ya. Sehingga infrastruktur saya belum siap untuk mendapatkan kecepatan popularitas, kecepatan duniawi yang datang. Tapi ya semua ini sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk menemukan
bolong-bolongnya dan secepatnya memperbaiki, dan ini butuh waktu. Seorang pendakwah atau dai seperti Agim itu dan mungkin yang lain-lainnya memiliki kapasitas yang berbeda. Jadi nggak pernah kita bayangkan seorang Agim bisa ria, bisa ujub, bisa puas diri, berbangga diri dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya mendengarkan pendapat AA ini, mungkin saja pendakwah-pendakwah yang lain akhirnya kehilangan kepercayaan dari bisa saja mereka yang ada di atas itu ternyata juga mengalami apa yang dialami AA saat itu. Bisa nggak begitu? Kalau saya berubah hanya untuk penilaian orang, maka itu perubahannya juga tidak akan pernah terjadi. Karena justru masalahnya adalah penilaian orang yang membuat kita susah tuh. Kalau kita berubahnya lillahi ta'ala gitu, memang karena ini saya harus robah, saya harus tobat, ya nggak? Walaupun orang anggap saya baik, tapi saya bukan itu yang saya inginkan. Bukan penilaian dianggap baik oleh orang. Tapi pengen baik. Tidak cukup kita ingin dianggap baik, kita ingin baik. Dan itu berproses. Proses. Nah, bagaimana? Nah, saya tahu kalau Allah tahu persis lubuk hati kita, ini proses ini benar, niatnya benar, tidak akan ada dampak negatif. Kala itu terjadi, apakah Agim sempat marah sama keadaan? Karena AA harus merumahkan ratusan orang ya, ratusan karyawan kalau saya tidak salah.